Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Nurdin Imano, NIM 20051264062 dari kelas TI 2020B akan menjelaskan materi tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan peralatan yang terhubung satu sama lain melalui suatu sistem sehingga memungkinkan untuk saling berkomunikasi dan bertukar sumber daya. Jaringan komputer terpusat adalah jaringan yang dikendalikan oleh otoritas pusat yang ditujukan untuk semua pemakai. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses informasi yang berasal dari komputer server. Kelemahan dari jaringan ini adalah jika servernya down, maka sistem tidak bisa digunakan. Lalu ada juga jaringan komputer terdistribusi, yaitu jaringan yang terdiri dari sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi, yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer dapat melakukan pemrosesan data yang serupa secara mandiri dan bisa saling berinteraksi. Jaringan ini merupakan jenis jaringan yang memiliki beberapa komputer server. Jadi kalau satu server down, maka nanti akan dialihkan ke server yang lain. Selanjutnya ada data center. Data center atau pusat data secara umum adalah fasilitas yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti penyimpanan data dan telekomunikasi. Bagian jaringan berdasarkan cakupannya. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Cakupannya sangat dekat. Contohnya adalah Bluetooth. Lalu ada LAN atau Local Area Network. Cakupan areanya tidak terlalu luas, biasanya untuk satu ruangan atau satu gedung. Contohnya yang ada pada lab komputer. Lalu ada MAN atau Metropolitan Area Network. Cakupan areanya cukup luas, bisa dalam satu kota atau satu wilayah. Lalu ada WAN atau Wide Area Network. Cakupan areanya paling luas, tidak hanya lintas kota, namun lintas pulau, lintas negara, dan lintas benua. Kalau WAN ini biasanya digunakan oleh perusahaan internasional, kalau MAN ini oleh perusahaan yang memiliki kantor-kantor cabang. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama, intranet hanya bisa diakses oleh kalangan internal, seperti pada satu perusahaan. Ada internet bisa diakses oleh semua orang atau publik. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc, jaringan sementara yang dibuat untuk suatu tujuan dan tidak memerlukan router. Yang kedua ada infrastruktur, jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut access point sebagai suatu bridge antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Konsep jaringan ini adalah gimana untuk membangunnya diperlakukan wireless LAN sebagai pusat. Lalu topologi jaringan adalah struktur jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Berikut merupakan beberapa contoh topologi jaringan. Yang pertama ada bus, ring, star, extended star, hierarki, dan mesh. Topologi bus, kelebihan mudah diaplikasikan, biaya pembuatan relatif murah, mudah dalam penambahan klien atau workstation baru. Kekurangan, jika salah satu kabel bermasalah dapat mengganggu klien yang lain, proses transfer data lambat, proses transfer data kurang efisien karena sering terjadi tabrakan data. Topologi ring, kelebihan mudah diaplikasikan, memiliki performa lebih baik dari topologi bus, biaya instalasi cukup murah. Kekurangan, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga putus. Rentan terhadap kerusakan jaringan, troubleshooting-nya cukup rumit. Topologi star, kelebihan. Jika salah satu komputer mengalami masalah, jaringan tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer lain. Bersifat fleksibel, deteksi masalah cukup mudah, dan keamanan cukup baik. Kekurangan, jika switch sebagai titik pusat mengalami masalah, seluruh komputer juga mengalami masalah. Lalu membutuhkan banyak kabel dan jaringan tergantung pada terminal pusat.
Topologi extended star, topologi yang sama dengan topologi star, tapi memiliki satu atau lebih repeater dalam satu node pusat dan jangkauannya lebih panjang. Topologi hierarki. Kelebihan, mudah di manajemen karena adanya pusat node dalam masing-masing tingkatan, dapat menjangkau jarak yang jauh. Kekurangan, kabel yang dibutuhkan banyak. Jika ada node yang rusak, node yang berada di bawahnya akan susah untuk mengirim ke node yang jauh. Topologi mesh. Kelebihan, jalur yang digunakan sangat banyak sehingga kita tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Mudah melakukan troubleshooting, besar bandwidth yang cukup besar, dan keamanan yang sangat baik. Kekurangan, biaya instalasi sangat mahal, instalasi sangat rumit, dan membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Ada jaringan berkabel atau wired network dan jaringan nirkabel atau wireless network. Pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Ada unicast dari satu ke satu, multicast satu ke grup, broadcast satu ke banyak. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.